dunia ini seperti apa di dalam konteks Islam. Yang paling utama, Islam memandang organisasi itu adalah sebuah wadah, yang mana wadah itu ada beberapa orang ataupun sekelompok orang yang mempunyai satu tujuan, satu visi dan misi, dan satu persepsi bagaimana kita membicarakan kaitannya organisasi di dalam kemasyarakatan itu bisa memaslahkan bagi orang lain. Kalau organisasi secara lingkup luar itu seperti ini organisasi. Gak apa cerita organisasi itu gak ekonomi. Orang cerita. Kalau kita membahas dalam konteks organisasi itu ada sebuah wadah. Wadah nek jero niku ono panganan. Nah, kalau niki di organisasi perlu PPNU, nah perlu tetap kok lanang, betul nggih? Di konteks di orang laki-laki. Kalau IPPNU konteksnya di perempuan, itu sudah dibedakan. Nah, wadahnya apa? Wadahnya ibnu. Kalau kita membahas dalam konteks nama, ibnu dan IPPNU itu sudah besar namanya. Akan tetapi hari ini bagaimana kita membesarkan nama ibnu yang lebih besar lagi itu tergantung diri kita. Seperti halnya diri kita. Sama tujuannya pondok itu golek apa? Golek ilmu. Golek ilmu. Sami mawon. Kula panjenengan organisasi yang tujuannya juga sama. Kita mencari ilmu. Tidak ada tujuan yang lain. Karena di dalam Islam itu Allah menganjurkan untuk kita semuanya. Allah menganjurkan untuk kita semuanya bagaimana kita harus merubah dalam segala-galanya. Seperti halnya kalau kita dikontekskan dalam organisasi, bagaimana organisasi itu bisa berubah. Yang dulunya mati, bagaimana kita cara menghidupkan itu tergantung orang-orangnya yang berada di dalam organisasi. Ibnu IPPNU tidak ada kalian sudah besar. Saya katakan, Ibnu IPPNU tidak ada kalian sudah besar namanya. Akan tetapi Ibnu IPPNU per hari ini diminta oleh NU bagaimana wadah di pelajar itu harus dibesarkan. Tujuannya apa? Ben ngopaini bocah-bocah sing pelajar. Karena pelajar itu masih masa usia di pemikiran masih labil. Sangat sepakat ketika sama sudah terjun dan mengenal apa itu IPPNU. Di dalam IPPNU banyak yang harus kalian hirup, yang harus kalian makan. Mulai dari keilmuan, nanti secara manajemen seperti apa, pola pikirnya bagaimana, kita harus pelajari di situ. Masuk di situ tidak masalah. Selain kalian belajar di pondok pesantren, juga aktif organisasi. Banyak masyarakat, konteks masyarakat yang nantinya kalian bawa di ranah masyarakat. Yang paling utama di dalam perspektif Islam itu yang dipandang adalah manajemen. Tahu manajemen? Ada yang tahu manajemen itu kepanjangannya ada dari apa? Seperti apa manajemen? Masuk santri menengah aja. Manajemen itu seperti apa? Monggo. Ada yang bisa jawab? Ayo kita sama-sama belajar. Tidak ada perbedaan di antara kita, bro. Kita semuanya sama. Saya pernah merasakan seperti kalian, tapi saya yakin kalian belum pernah merasakan seperti saya. Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi saya pernah merasakan kan. Yo diomongi yo kantok, yo belelek mangan jadi tidak masalah.
Karena saya pernah merasakan seperti itu. Coba kita kembali ke konteks lagi. Secara manajemen, tahu cara bahasa santri itu secara apa jadinya istilahnya seperti apa manajemen itu? Ada yang tahu? Ini sekolah semuanya tahu? Ada yang iya? Tidak ada kan? Ada kan? Derek. Maksud sama tidak ngerti manajemen. Kalau di dalam sekolahan itu ada OSIS ya? Kalau di sini ada OSIS? Atau PK? Ada ya? PK atau OSIS? Di dalamnya itu ada yang namanya kepengurusan dan ada yang namanya peraturan dan ada yang namanya istilahnya program kerja. Itu secara lingkup besar yang dinamakan sebuah manajemen. Islam memandang organisasi yang pertama itu harus dipandang kaitannya dengan manajemen. Ketika di dalam organisasi manajemennya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, pasti ketika kalian menjalankan sebuah program kerja akan tidak tahu kemana arahnya yang akan dilakukan. Jadi manajemen itu harus kita pelajari yang paling utama. Manajemen waktu, manajemen banyaklah manajemen itu secara multitafsir, banyak sekali. Di zaman hidup di dunia itu harus bisa manajemen waktu. Aku yang pernah santri, ya. Aku yang pernah santri itu mulai alifah. Saya dulu masuk di pondok, saya bingung, artinya bingung itu belum mengetahui kaitannya dengan manajemen saya. Ya saya pribadi ini, saya cerita sedikit ya. Saya pribadi itu anut kangkang sing kuat. Di kongkon milik pajak. Dalam satu hari itu full kegiatan saya dulu mulai jam 2:30 kalau di Alifah ya. Kalau di Alifah 2:30 itu sudah dibangunkan. Wirid pajak membaca Al-Quran sampai subuh. Baru sholat subuh ngaji Al-Quran sampai jam 7. Jam 7 mandi berangkat sekolah sanawi dulu. Bersanawi pulang jam 1 istirahat, habis asar ngaji lagi. Terus sholat maghrib, habis maghrib ngaji lagi. Habis sholat isya ngaji lagi. Nah, di situ. Jadi manajemen kita itu harus bisa memahami. Ada manajemen waktu, ada manajemen organisasi, ada manajemen semuanya lah. Hidup itu harus ada manajemen. Manajemen nak sama bosot desa itu bisa membagi manajemen, iso ngatur. Waya jam sakmene mangan, waya jam sakmene sekolah. Nah itu loh namanya manajemen. Ketika di dalam organisasi tidak ada manajemen, saya yakin dan saya pastikan organisasi tersebut tidak akan maju. Betul? Karena manajemen itu sangat kita butuhkan. Yang kedua di sini konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia bukan hanya organisasi, hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat hari ini untuk ke depan. Allah berfirman dalam Quran Al-Asr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina eling wong akeh amanu kang iman sapa alladzina nak manane
niku ittaqullah lan takwa Allah maring Gusti sama iso ora boten yo kudu iso jangan kaderipun isi Mas Reza kaderipun gedung jadi kudu iso ngaji aja ngopi wae nah ngopi yo kudu diimbang ngaji sepakat yo ngaji yo ngopi ya kudu imbang kudu iso. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha falyanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya terjemahnya, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dari sini ma qaddamat lighadin di sini ma itu biasanya maknanya barang, betul ya, suatu perkara. Artinya kalau kita merasionalisasikan ya, mengartikan kita itu harus mengetahui dan harus memplanning. Gak orang memplanning apa? Mengangan-angan apa yang kita perbuat untuk hari esok. Itu yang harus kita pelajari. Kalau di pondok pasti kegiatannya seperti itu tuh terus ya. Ya. Waya esok kene teriki napa kegiatan yang ada anjing? Apa? Iya Mbak. Ngaos. Bakto niku sekolah? Nggih, bakto niku dan nggih kabeh. Sampai sambitan bakto niku. Dalam 10, 11, 13. Nggih. Bakto dhuwur niku sekolah. Tilem. Tilem. Bakto asar. Murojaah. Bakto maghrib. Bakto isya. Jadi sing bener sing gede ya. Apa? Gibah. Belajar. Nah, di situ loh. Kita harus tahu. Jadi kegiatannya sama setiap hari, selain itu sudah menjadi wadifah kita di pondok pesantren, itu harus mengembangkan skillnya. Artinya kegiatan itu harus jangan sampai kita seperti itu terus. Saya dulu di pondok, ya, berhubung ini konteksnya banyak yang santri, ya, saya di pondok itu ketika ada waktu luang, bocah saya itu tak pelajari, artinya tak pelajari debat. Nanti bahasa masalah kan? Ya seperti itu. Ya kita cilik-cilik minimal kita ta'lim sampai iso paham sudah duk. Saya pernah dikali romo kiai saya juga seperti itu. Sama pelajari kita bahasa dulu. Taklim itu, nah sama pengen jadi wong alim, pengen gak jadi wong alim. Kabeh wong pengen. Tapi tergantung nasib atau nasab. Nasib. Nah mungkin nasib atau nasab. Ya semoga aja kita nasab. Amin. Kayak yang minum mau bisa aku. Ya. Itu harus mengedukasi. Ya. Artinya edukasi itu ketika kalau di pondok kegiatannya seperti itu terus, cobalah membuat kegiatan sedikit yang inovasi. Artinya ketika ada jam luang, itu ayo kita belajar dulu, belajar basul masail, belajar matlan apa simak-simakan, matlan dan sebagainya. Coba dihidupkan pemikirannya saja. Itu juga termasuk manajemen. Itu juga pengembangan. Ayat selanjutnya
Dari situ paham ya? Jadi kesimpulannya di ayat ini ya, Allah menyuruh kita, menyuruh hambane kabeh itu kon taat. Ya. Wattaqullah, ayo padha taat maring Gusti Allah. Wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha takmalun apa manane? Foto santri ini aku yo santri sampeyan santri. Ayo foto ngaji nih. Apa takmalun innallaha manane napa? Innallaha saktamene Gusti Allah. Khabirun. Khabir apa khabir? Ya Allah selalu husna masuk gak apa sah. Maha mengetahui. Wong mati ki piye katene? Pripun? Oh, siap. Udah lengkap barusan. Ya. Alhamdulillah. Ya itu. Yo ngaji sik lah cah, mosok langsung turu. Jadi kesimpulannya di ayat ini Allah menyuruh kita untuk taat dan menyuruh kita untuk memikirkan apa yang kita lakukan untuk di keesokan hari. Quran surat Al-Asr Al-Hasyr ayat 18. Yang kedua, teori manajemen Islam menyelesaikan persoalan kekuasaan manajemen. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan karyawan. Kalau kita mengaitkan, ya, mensinkronisasikan atau menggabungkan apa tadi kekuasaan manajemen. Seorang pimpinan dan seorang bawahan itu harus satu pikiran, tidak boleh lepas di dalam menjalankan sebuah manajemen. Itu dalam perspektif Islam. Kalau kita berbicara dalam masalah sampai jiwa sampai kutek, masalah itu tetap ada. Karena al-insan makhluk kotor wa menungso kabeh itu tempatnya sama. Gaya enak ceritanya menungso itu. Oh, apik gaya cerita. Sing apik itu mau Kanjeng. Waduh. Cuma kita diharuskan untuk bagaimana kita menjadi orang baik, orang alim dan lain sebagainya. Itu. Ingat. Kalau di dalam perspektif kita Islam, pandangan Islam memandang organisasi ketika di dalam pengurusan pimpinan dan bawahan, pimpinan atau ketua dan pengurus, bosok gampang, ketua dan pengurus semuanya itu harus satu pemikiran. Kalau kita memandang ada persoalan perbedaan pemikiran itu wajar. Kalau di kitab Rahmatul Ummah itu pernah ada keterangan al-ikhtilafu ummatun perbedaan pendapat umat itu adalah rahmah. Akan tetapi dalam konteks dalam konteks kebaikan itu rahmah yang diturunkan Allah kepada kita. Itu. Jadi secara pandangan Islam untuk organisasi itu seperti itu. Ya. Yang pertama kita harus mengetahui manajemen. Manajemen itu paling utama. Orang hidup-hidupnya itu harus ada manajemen. Ya. Sama ngelakoni ini ada manajemen. Ngelakoni sesuatu manajemen. Manajemen bahasa gampangnya memang
membagi, iso membagi waktu. Kalau gini ki, ya asli saya ini sama ngaji berhubung orang kegiatan juga kita nimbrung kegiatan. Nah, habis ini sama tidur dan sebagainya itu namanya manajemen. Seperti halnya sholat saja. Sholat dulu pertama kali itu berapa rakaat? Berapa rakaat? Pernah untuk dengar keterangan enggak? Malaikat sowan ngene Gusti Allah ping pira wae? Sampai digujukkan 5 sholat. Ada yang pernah dengar ceritanya ada itu? Pernah ya? Tapi lupa. Nah itu. Nah, seperti itulah. Kalau ceritanya itu panjang, nanti malah melebar dalam konteks. Yang penting gini, kita kembali ke konteks aja. Bagaimana organisasi dalam perspektif Islam memandang organisasi itu yang pertama harus mempunyai manajemen. Yang kedua kita harus memikirkan ke depan. Artinya memikirkan ke depan itu harus mempunyai program. Itu yang dimaksud berpikir ke depan, mempunyai program. Kalau menyinggung atau mengaitkan dengan ayat dari Quran surat Al-Hasyr ayat 18, kita itu harus bisa berpikir ke depan. Itu. Yang selanjutnya kita harus manajemen seorang pimpinan itu dengan bawahan harus sejalan pemikirannya. Ini juga diterangkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqillu sya'airallah wa la syahra harama wa la al-hadiya wa la qalaida wa la amina al-baita harama yamdaku fadla min rabbihim wa ridwana fa idza qultum fa'alsatu wa la tadhu minkum sa'anu qawmin an sururi anil masjidil haram antatu wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal birri alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha shadidul iqab. Surat Al-Maidah ayat 5. Nanti dibuka di situ. Keterangannya seperti apa nanti dibaca sendiri, ya, dibaca sendiri dan sebagainya. Secara manajemen seorang pemimpin seperti apa sudah diterangkan di situ. Surat Al-Maidah. Kita sudah mendapatkan 3 poin. Yang selanjutnya masih ada waktu 20 menit. Ya. Yang saya harapkan nanti ada diskusi. Ya. Yang saya harapkan ada diskusi. Saya kepengen tahu. Saya juga pernah kan ngisi di sini. Perkembangannya seperti apa? Ya. Langsung saja dalam kesimpulan. Ini hanya prolog bagaimana Islam itu memandang organisasi, harus bagaimana organisasi yang diharapkan Islam sendiri. Jadi seperti itu. Yang terutama itu orang-orangnya yang berada di dalam organisasi. Kesimpulannya satu, konsep manajemen dalam Islam menjelaskan bahwa setiap manusia bukan hanya organisasi. Hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang telah lampau untuk merencanakan hari esok, seperti yang dijelaskan surat Quran Al-Hasyr ayat 18 tadi. Itu kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua, organisasi dalam pandangan Islam membutuhkan kerjasama, komitmen, membutuhkan yang namanya kerjasama. Karena ceritanya ketua pakai jadi ketua ojo sampai kita butuh yang namanya kerja sama. Saya yakin tapi di Kedung Jambi enggak semuanya kompak, betul? Kompak ya.
aneh. Tak Mas Reza loh. Ya, kompak. Yang kami harapkan tetap kompak dan komitmen. Kata-kata komitmen itu kalau kita hanya membaca itu sangat ringan, tapi podo ae karo istiqomah. Istiqomah itu nak maca buang-buang. Wong iku maca Quran kudu istiqomah. Dianjurkan untuk baca Quran istiqomah. Bacaan istiqomah lagi. Tapi sama lakoni abot gak? Berat, asli ora. Tergantung niatnya sama. Podo ae sama urip organisasi. Itu semuanya tergantung niatnya sama. Niat itu memunculkan yang namanya komitmen. Kalau niatnya ketika sampean sudah merancang dalam organisasi, pasti saya yakin sesuk sama asal-asal dalam kegiatan. Betul? Makanya aku dhisik pernah mengatakan, toto niatnya sampean, toto pikirannya sampean. Kalau khidmatnya rakaman organisasi. Yang tahu cerita saya, Mas Reza, Mas Moni, Mas Aan, saya seperti apa di organisasi? Los aku. Meskipun saya berkeluarga. Ketika organisasi sudah memanggil itu sebagai panggilan Tuhan. Jam 1 yo pernah, pulang jam 2 juga pernah. Yo mesti orang amarik. Gitu. Karena saya hidup di dunia itu membutuhkan yang namanya orang dan membutuhkan ilmu sing tak duwe iku iso manfaat. Contohnya kalau Kanjeng Nabi ini awak dhewe. Kanjeng Nabi ini awak dhewe sinten? Nabi Muhammad. Kenapa kok dipakai terus? Terang sana. Ya kok ngono seperti itu. Harapannya ilmu sampean itu terus manfaat dan dikirim Fatihah. Seperti halnya yang mendirikan itu PPN juga pasti sangat kirim Fatihah dan sebagainya. Tujuannya ya itu pengen kejeblatan ilmu. Komitmen, seperti komitmen. Terus yang selanjutnya, suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan terarah. Komitmen, teratur, sesuai dengan apa yang kita harapkan dan lain sebagainya. Mungkin ada 4 poin pembahasan, ya. Mulai dari pertama, secara pandangan Islam untuk organisasi, apa yang diharapkan Islam untuk organisasi itu dilihat dari manajemen yang pertama. Yang kedua, orang-orangnya yang berada di yang melakukan, bukan yang berada, yang melakukan manajemen tersebut, yang nantinya mewujudkan sesuai apa yang diharapkan oleh Islam sendiri. Banyak di Indonesia ini ormas-ormas yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, betul? Terutama FPI, PKB, terus radikalisme dan sebagainya. Mereka yang berada di situ luar biasa kekuatannya. Yang diserang apa? Yang diserang anak-anak muda seperti kalian. Itu makanan ringan bagi mereka. Nah, maka dari itu sama harus memahami kaitannya dengan sama harus kalau PKB, pernah mengikuti PKB, itu ada materi khusus. Bagaimana kita mengenal lawan, bagaimana kita mengenal kawan. Itu ada materi khusus. Itu di PKB, sekelasnya Kiai. Saya PKB angkatan 25 di Bojonegoro. Itu tahun biru ya, 2015 kalau salah. Cuma secara penerapan saya masih ingat bagaimana cara dulu sampai sekilas itu paham. Karakter koyo oli dari sana piye. Apalan gitu kan. Aku namanya oli itu salah. Mas PY lagi. PY. Mas Reza, Mas Aan dan sebagainya. Sering-sering ngopi. Ya, karena saya suka ngopi dan diskusi kayaknya. Ya, jadi ada 4 poin kita manajemen, ya. Orang-orang yang berada di manajemen kita harus berpikir, ya. Berpikir yang selanjutnya yaitu komitmen.
ya, komitmen dan kompak. Pasti bukan hanya di Kedung Jambi aja, hanya di Bojonegoro ketika orang-orang yang sudah mendengar organisasi, apalagi penuh PPNU, bocah saiki lo ya, bocah saiki nggak kalau penuh PPNU, betul terus melarang. Nah itu yang menjadi problem. Bagaimana sikap kita, peran kita untuk menyikapi, mewujudkan harapan Islam untuk organisasi itu bagaimana? Monggo, ayo kita diskusikan. Masih ada waktu berapa menit ini? Masih ada waktu 10 menit. Nah, mungkin ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan, monggo. Masuk ke sing takok. Wis paham mesti ya? Paham to blas? Blas. Alhamdulillah. Kader manusia kesoper nggak boleh. Saya yakin, saya di sini bukan pinter, tapi ayo kita sama-sama belajar. Ya. Aku dihubungi pertama sama ngisi organisasi bongkok. Ada musuhnya santri. Ya. Tapi aku PD, mau organisasi kok. Tetap lawan. Ya. Artinya melawan tetap saya mau. Ketika sudah dipanggil kader yo mau tidak mau dalam kondisi apapun dan situasi apapun kita harus siap. Ya kalau ini saya tanpa belajar, tidak ada persiapan belajar dan karena yang klinik yo caranya, yang klinik terus mempengaruhi orang dan sebagainya ada caranya semuanya. Ya. Mungkin seperti itu. Yang paling terakhir kalau memang tidak ada pertanyaan, saya mengharap banget loh sebenarnya, ya untuk mengharap ada apa namanya interaksi antara kita, ya antara kita, saya dan kalian ada interaksi. Aku harus berbicara Mas Reza dan sebagainya, sering ya diskusi minta pendapat dan sebagainya. Nah misalnya kan kolong menurut bro, kalau ayo takut kita diskusi, bahas politik kok ayo monggo, so bahas organisasi kudu piye monggo, ya seperti dalam konteks ini ngaji organisasi monggo. Ada yang bertanya enggak? Ada enggak? Enggak ada? Tenang. Akhirnya tenang gitu. Akhirnya ya alhamdulillah pulau. Cuma harapnya ada diskusi, ada interaksi. Biasanya sing ngomong itu biasanya akuan biasanya loh. Apalagi generasi anak muda yang laki-laki harus cakap. Tak wedeni ya. Sampeyan dadi santri sampeyan ora omah. Rasa apa kowe? Kowe lampu njero apa jenis sumur. Padhet kira-kira. Paham ya? Santri yang sekolah nang pondok, kowe lampu njero sumur. Pau padhet. Nak sampean geson rapo apa sing sampean oleh pondok. Nah, rai gede kamu ten ya. Itu posisinya santri di dalam masyarakat. Makanya saya aktif di organisasi. Itu sebuah implementasi dan pengembangan. Ketika saya belajar di pondok pesantren, pengembangannya di mana? Di organisasi. Organisasi Islam banyak, apalagi di Nahdien. Kalau tingkatan pelajar ada Ibnu PPN, KKN ono Ansor, KKN ono saya itu orang Fatahil Muslimah ada. Ya, KKN di tingkatan mahasiswa ada, PKPT juga ada, PMI juga ada, HMI dan sebagainya ada. Itu sebuah wadah untuk pengembangan ilmu. Ya. Ada pertanyaan ada? Ini gimana? Kita tutup atau gimana? Tutup ya. Yang paling terakhir saya tanya, ya, apa yang saya sampaikan tadi sebelumnya apa? Manajemen. Terus banter dewe gitu. Ayo manajemen terus istiqomah. Istiqomah dalam organisasi. Nah, oke. Terus ada lagi enggak? Sing sampean tangkep apa, Mang?
komitmen dengan organisasi. Bentuknya seperti apa komitmen? Apa? Gimana? Sisian tuh, piye cara mesin dia. Komitmen itu seperti hanya apa? Coba angkat tangan, siapa yang berani? Ayo. Kalau bisa menerangkan kaitannya dengan 4 poin yang saya sampaikan, saya tak kasih buku ini. Ini buku saya dapatkan juga saya bertanya. Ini buku Kiai Haji Muhammad Turut Mansur. Ini dia. Saya pengen buku ini siapa? Ya, saya juga dulu dapat ini. Saya dapat ini juga bertanya dan menghabisi materi ketika seminar. Konterang lo, lah maju aku. Kayak buku kok. Oleh buku aku tak waca. Saya masih ada 3 buku seperti ini. Ya. Ini ada yang bisa ada dari peserta. Pakai bukunya kan? Dia waca-wacanan. Mana ini? 3, 2, 1 dendeng. Yang penting pada intinya gini, nah sama pengen gila monggo. Nah, monggo. Nah, pengen ngepeng monggo be ngopi lah santai. Ayo kita diskusi gitu kan. Ya, yang penting pada intinya gini, ya. Kita sebagai manusia yang beriman dan taat kepada Allah, kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Terus yang paling terakhir, kita sama-sama hamba Allah, Abdullah, betul? Katanya sampean kepengin dadi wong alim. Ya, kabeh kepengin dadi wong alim. Sing dadine iku ora wong liya. Sing dadine iku awake dhewe. Pernah dulu pertemuan kita ya pasca kemarin saya mengatakan innallaha la yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Itu jelas di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Innallaha satamani Gusti Allah la yughayyiru bi qaumin. La yughayyiru ora bakal rubah sinten Allah bi qaumin dalam kaum. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum. Hatta yughayyiru bi anfusihim. Ketika orang tersebut tidak mau merubahnya sendiri, itu yang paling saya pegang sampai hari ini seperti itu. Gak ada ceritanya wong liya iso mitra aku kayak gitu. Aku kudu yo mitra aku. Aku ya aku ya aku. Itu. Cuma ketika kita bersharing itu beda lagi. Ayo kita saling bertukar pengalaman, tukar pemikiran atau tukar itu beda lagi. Tapi yang membuat pintar, yang membuat alim kata ulama itu dari diri kita. Tapi kalau dalam pandangan Islam sendiri biasanya anak wong alim itu juga ada dua unsur, tergantung nasabnya juga bisa. Nah, nasib koyo awak dhewe ini ya. Nasibnya koyo ini. Ya, tapi saya ada dan saya yakin panjenengan sedaya orang-orang alim. Saya yakin. Ya karena wis gelem urip-urip, ya gelem mondok ya urip-urip Islam ya urip-urip tinggalan para wali dan sebagainya. Saya yakin sampean itu orang-orang alim. Enggak aku kecepatan kali ini. Aku brutal itu. Brutal itu kan menghindari cacatnya. Ya, tapi muga-muga disepuro lah. Muga-muga. Ya seperti itu ya. Yang paling terakhir, ayo kita semangat, ayo kita komitmen bagaimana kita membicarakan Ilmu PPN Gunung Jambi ini bisa menjadi prioritas di Kecamatan Singgahan. Amin. Amin. Saya harapkan khususnya nanti Mas Reza, ayo terus bersemangat, pengurusnya juga bersemangat. Nah ini ada PK-nya Mas di sini ya, ada PK-nya.
Belum ada Belum. untuk Jambi. Saya Mas didirikan PK aja di sini. PK Ibu PPNU Al-Mubarakah ada sekolahnya tuh didirikan PK ada masalah. Wis pokoknya kita sama-sama piye carane urip-urip organisasi, piye carane urip-urip di penuh BP. Sepakat ya? Wis pokoknya sing tak sampaikan untuk manfaat. Titik manfaat masalah. Ya, ingat di sini tidak ada perbedaan. Saya sama seperti kalian, masih haus dengan ilmu. Makanya ayo belajar bareng-bareng. Jangan sampai jadi wong malas. Ya, jangan sampai jadi wong malas. Malas tinggal wae, ya. Nak perlu sampean cak gelut, malas. Ngendi lho. Sing iso yo awak dhewe, malase nunggu awak dhewe. Yang paling utama iki siji. Nah, tapi bahas wong wedok iku angel nek. Nah, bahas bocah wedok iku angel nek. Soalnya kan masalah hati, betul? Ya, bocah itu angel nek. Terus bahas gender itu masuk, pernah nggak kemana? Nanti wong wedok mesti. Ya di situ kan ada lagi. Ya, yang penting kalau kita dalam organisasi harus satu visi dan misi, satu tujuan. Ya, satu tujuan bagaimana kita membesarkan organisasi yang kita hidupkan dan kita jalankan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah terlaksana acara yang keempat, yaitu ngaji organisasi. Semoga apa yang disampaikan beliau, yaitu Mas Bapak, memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menuju acara yang terakhir, yaitu doa kepada Mas Bapak. Dipersilakan. Moga saya dengan doa, pokok hati nonton nyali saja. Nak awak dewi dungo, sing di alpo, kabul gitu. Jadi anak aturan nih, ilangno pikirane, ilangno sing urung mangan, makanya syukur dimutusik. Ya, kita bunga, kita berdoa, semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kulli hadin sholika. Wa billahi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Khususnya mengapa dengan nafsi hadiah Allah al-Fatihah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sabirin hamdan na'im hamdan li ahlihi wa kafirin mazida. Ya Rabbana nahmaduka la ilaha illa anta wa subhanaka. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik
وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الخزي والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الجهل والقوة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم ارحم علينا في سكرة الموت ونجنا من المعافاة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا علي يا قدير إنك على كل شيء قدير. يا الله يا علي يا قدير إنك على كل شيء قدير. يا الله يا علي يا قدير إنك على كل شيء قدير. يا الله يا علي يا قدير إنك على كل شيء قدير. يا الله يا علي يا قدير إنك على كل شيء قدير. يا الله يا علي يا قدير إنك على كل شيء قدير. يا الله يا علي يا قدير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. Alhamdulillah, acara demi acara telah terlaksana dengan lancar. Izinkan saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala tingkah laku dan maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wa'afuminkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi